Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90% lebih negara di dunia ini memiliki hutang. Bahkan untuk negara-negara maju sekalipun. Konsep hutang untuk sebuah negara sebenarnya berbeda dengan konsep hutang untuk pribadi kita masing-masing. Konsep hutang untuk sebuah negara bukan berarti negara yang berhutang adalah negara yang miskin atau sangat butuh uang. Uh, Masih amankah Indonesia dalam berhutang? Apakah sudah kebanyakan? Kita akan bahas di video ini. Ya, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Saya sangat mengerti bahwa topik utang negara ini sangat sensitif untuk kelompok-kelompok politik di Indonesia. Namun di sini saya hanya menyampaikan apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang sedang terjadi di Indonesia, dan saya tidak memihak di salah satu kelompok politik tersebut. Oke, kita lanjut. Kenapa negara harus berhutang? Pada awalnya hutang itu digunakan pada zaman-zaman masa kerajaan, pada zaman dahulu di mana bank-bank baru terbentuk, hutang digunakan untuk pembiayaan perang. Jadi hutang pada saat itu digunakan untuk biaya konsumsi, di mana uang yang keluar dari hutang itu meluap begitu saja. Namun pada saat ini hutang itu digunakan untuk belanja produktif, yaitu seperti membangun pabrik, membangun infrastruktur seperti sebuah negara. Jadi uang yang dikeluarkan dari utang itu seharusnya akan kembali lagi uh, akan mempengaruhi produktivitas suatu negara. Oke, utang itu seperti booster pada sebuah negara. Maksudnya begini, contohnya seperti ini ya. Kita analogikan saja ada seorang pengusaha. Pengusaha apa? Contohnya pengusaha apa ya? Kos kaki lah istilahnya. Nah, dia punya keuntungan setiap bulan itu 10 juta, rata-rata 10 juta rupiah setiap bulan kalau dihitung rata-rata. Karena pengusaha itu kan keuntungannya naik turun ya. Tapi rata-rata yaitu 10 juta sebulan. Kemudian ia ingin membeli sebuah mesin yang berharga 300 juta. Nah, kalau dia nabung itu kayaknya nggak mungkin mesin itu bisa didapatkan pada saat ini juga atau tahun ini juga. Jadi kemungkinan besar kalau dia nabung dia baru bisa mendapatkan mesin itu 5 tahun mendatang. Nah, kalau menunggu 5 tahun mendatang, eh, kalau menunggu 5 tahun mendatang sangat lama. Jadi akhirnya si orang ini akhirnya berhutang. Nah, inilah yang disebut hutang sebagai booster, yaitu pertama dengan berhutang tersebut dia bisa mendapatkan mesin ini pada saat itu juga. Setelah pinjamannya disetujui, maka orang tersebut membeli mesin pada saat itu juga. Nah, keuntungannya ada dua. Jika orang tersebut bisa membeli mesin pada saat itu juga, yang pertama, orang tersebut bisa melebarkan lagi produktivitasnya pada saat itu juga. Jadi yang tadinya mungkin keuntungannya hanya 10 juta setiap bulan, bisa naik lagi karena ada mesin baru ya kan. Ada mesin baru itu jadi bisa naik pada saat itu juga. Nah, yang tadinya 10 juta bisa jadi 2 kali lipat atau 2 juta gitu. Itu yang keuntungan pertama. Yaitu uh, yang kedua keuntungannya harga harga mesin tersebut belum sempat naik. Jadi kalau misalnya dia nabung, misalnya dia nggak mau minjem nih, anti minjem, dia nggak mau minjem, dia akhirnya nabung aja, dia baru bisa dapat duit 300 juta tersebut untuk membeli mesin 5 tahun kemudian. Nah,
di 5 tahun yang akan datang mesin tersebut harganya kemungkinan besar tidak akan 300 juta lagi, tapi bisa naik, mungkin bisa jadi 400 juta atau 500 juta gitu. Jadi dengan adanya utang ini eh, memotong resiko itu juga jadinya. Meskipun di balik utang memang ada bunganya, cuman mungkin perusahaan bisa menghitung-hitung keuntungan membayar bunga apakah sebanding dengan kerugian jika tidak berhutang. Ya, yang saya contohkan tadi kan perusahaan tersebut memiliki pendapatan rata-rata 10 juta sebulan. Kemudian dari membeli mesin tersebut akhirnya dicicilah 3 juta sebulan untuk beberapa tahun misalnya. Untuk mungkin untuk 3 tahun atau 4 tahun. Nah, inilah yang dihitung oleh negara untuk mengontrol seberapa besar hutang tersebut masih dalam batas aman. Jadi karena dia tadi pendapatannya 10 juta sebulan, kemudian cicilannya 3 juta sebulan, maka 10 juta ini diperbandingkan dengan 3 juta tadi, di mana hasilnya adalah 30%. Nah, kalau misalnya hasil tersebut masih rendah, masih bisa dibayar atau masih wajar dalam batas wajar untuk bisa dibayar, itu masih aman. Itulah ya posisi Indonesia sekarang, yaitu nilai nilai rasio utang GDP terhadap utang Indonesia itu sekarang posisinya masih 34%. Itu masih bisa dibilang aman berdasarkan hitungan, bukan berdasarkan kenyataan, belum tentu ya. Jadi kalau berdasarkan hitungan dari pertumbuhan ekonomi itu masih aman. Bahkan sebenarnya Indonesia uh, sudah punya kontrol ya. Di dalam undang-undang diamanahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga diamanahkan bahwa Indonesia tidak boleh berhutang lebih dari 60% rasio GDP terhadap utang. Ya, kemudian ada negara-negara yang memiliki yang sangat sering sekali disampaikan bahwa ada negara-negara loh yang memiliki rasio utang itu sangat tinggi. Contohnya seperti Belanda. Belanda itu memiliki rasio utang 500% dari GDP-nya. Kemudian Singapura memiliki rasio utang 400%. Kemudian ada lagi Inggris yang 300%, Jepang yang 200%, dan Amerika yang 100%. Nah, ini gimana? Gimana negara-negara tersebut membayar utangnya? Karena itu kan misalnya GDP-nya 200% nih. Berarti kan pendapatannya cuma 100 juta misalnya, tapi utangnya 200 juta. Nah, itu gimana? Nah, negara-negara tersebut tidak mungkin memiliki teledor dalam mengelola negaranya ya. Jadi pasti ada indikator-indikator lain yang menjadi landasan negara-negara tersebut untuk membuat keputusan utang sebegitu besar. Kita contohkan saja seperti Jepang. Jepang itu mempunyai rasio utang terhadap GDP-nya itu 200%. Apakah ini sangat berbahaya? Di satu sisi memang sangat berbahaya, cuman mereka punya indikator lain. Yang pertama adalah Jepang itu bukan hanya sebagai debitur, peminjam, namun Jepang juga adalah negara kreditur. Contohnya saja seperti utang luar negeri Indonesia ini terhadap negara lain itu paling besar terhadap Jepang ya. Jadi Jepang ini bukan hanya membayar bunga, tapi juga dia mendapatkan bunga dari negara-negara lain. Dan yang kedua, kalau dilihat proporsinya, utang Jepang ini tidak lebih banyak utang dalam negerinya. Jadi utang dalam negeri itu sehingga uang yang tadinya dipinjam negara tersebut hanya berputar di masyarakatnya saja. Inilah yang sebenarnya menjadi kekurangan dalam perhitungan utang di Indonesia. Seharusnya utang itu memperhatikan juga
proporsi utang dalam negeri dan luar negerinya, apakah sudah sebanding. Kemudian GDP tidak boleh semata-mata dijadikan acuan untuk menghitung utang tersebut. Karena GDP hanyalah hitung-hitungan angka matematika semata yang pada dasarnya tidak ada cash di baliknya. Jadi tidak serta-merta bisa menggambarkan bahwa negara tersebut bisa membayar utangnya dengan baik. Kemudian juga di Jepang perhitungan GDP juga nggak serta-merta seperti Indonesia. Perhitungan GDP itu adalah ada beberapa indikator dalam menghitung GDP, yaitu konsumsi masyarakat yang pertama, kedua belanja negara, ketiga investasi di sektor real, dan yang keempat ekspor dikurang impor. Nah, dari akumulasi keempat indikator itu muncullah namanya GDP. Kalau di Indonesia itu diindikasikan yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, di Indonesia GDP ini sangat sangat mengandalkan konsumsi masyarakat. Jadi sebenarnya ini secara visioner, secara kedepannya itu sangat tidak baik karena hanya mengandalkan konsumsi semata. Sementara di negara-negara maju, GDP ini mereka mengandalkan GDP ini di sisi investasi sektor real. Jadi mereka lebih produktif, sementara kita lebih konsumtif. Kemudian dari mana saja negara-negara yang berhutang ini meminjam duitnya? Ya, utang negara itu ada dua macam. Yang pertama dari dalam negeri, seperti saya singgung tadi di Jepang, utang dalam negerinya lebih banyak. Yang pertama utang dalam negeri. Utang dalam negeri itu contohnya seperti Indonesia ya. Indonesia itu mengeluarkan ORI namanya, Obligasi Republik Indonesia, di mana setiap beberapa tahun atau mungkin setiap tahun ya, negara itu mengeluarkan ORI dan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Kemudian dari ORI itu nanti beberapa tahun kemudian masyarakat akan dapat pengembalian utang tersebut dengan nilai yang lebih tinggi. Ada juga pemerintah menjual surat berharga ke bank sentral misalnya. Itu utang dalam negeri. Untuk utang luar negeri ada beberapa lembaga yang sering kita dengar, yang sering meminjamkan uang ke kita, dan ada juga utang yang negara ke negara gitu istilahnya. Jadi seperti Indonesia ini sering meminjam uang ke Jepang, ke Amerika, ke Cina, atau ke Arab Saudi gitu. Jadi bisa ke negara lain atau bisa juga ke lembaga-lembaga seperti IMF, terus Islamic Development Bank, atau World Bank. Nah, ada juga pertanyaan, dari mana uang lembaga-lembaga tersebut? Yaitu dari iuran. Jadi lembaga-lembaga tersebut itu seperti sebuah koperasi yang sangat besar yang menghimpun dana-dana dari negara-negara anggotanya. Jadi tiap beberapa tahun negara-negara anggotanya ini bikin iuran gitu istilahnya. Bikin iuran, kemudian dari uang tersebut dikelola untuk dipinjamkan kembali, disalurkan kembali ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, yang kedua, uangnya juga bisa dari bunga pinjaman tadi. Ya. Kemudian, bahayakah utang ini? Bagaimana, apa yang terjadi jika sebuah negara tidak bisa membayar hutangnya? Ada 3 kemungkinan yang pernah dilakukan oleh sebuah negara dalam menghadapi kebangkrutan. Contoh negara yang bangkrut yang tidak bisa membayar hutangnya adalah Yunani ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan negara-negara untuk melunasi hutangnya atau untuk menyelamatkan negaranya dari kebangkrutan? Yang pertama yaitu merestrukturisasi utang, di mana utang tadi dinegosiasikan ulang ke peminjamnya, mungkin minta tempo untuk pembayaran atau mungkin minta bunganya diturunkan
atau mungkin minta keringanan dalam jumlah yang dihutangkan. Itu tergantung negosiasi negara itu sendiri. Yang kedua, yaitu refinancing. Refinancing itu kalau misalnya kita pribadi seperti gali lubang tutup lubang. Jadi kita minjem lagi ke negara lain atau minjem lagi ke lembaga lain untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah uh, menjual aset negara. Ini mau nggak mau negara tersebut karena sudah tidak bisa bayar utangnya, sudah melakukan gali lubang tutup lubang yang malah lebih memperparah keadaan negara tersebut. Akhirnya mau tidak mau menjual aset dari negara tersebut. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang orang-orang yang berpikiran bahwa utang itu sangat berbahaya bagi sebuah negara. Hutang di Indonesia sebenarnya eh, biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu berbahaya juga, tapi bisa dibilang bisa berbahaya juga karena Indonesia menggunakan rasio GDP terhadap utang untuk mengontrol utangnya. Sementara yang seperti saya jelaskan tadi bahwa GDP rasio itu tidak serta-merta menggambarkan kemampuan Indonesia dalam membayar hutangnya. Adakah negara-negara yang tidak berhutang? Ada, seperti Tunisia, Aljazair, Brunei Darussalam. Namun mereka adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Kemudian juga mereka negaranya relatif kecil, tidak seperti Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, namun negara Indonesia sangatlah besar, masyarakatnya juga sangat banyak, sehingga kalau menurut saya hutang itu adalah sebuah keniscayaan karena sistem yang terjadi di dunia ini sekarang ya seperti itu. Kita mau nggak mau harus ikut berkompetensi dalam menjalankan negara tersebut. Kalau kita misalnya tidak mau utang misalnya, ya Indonesia maju cuman dalam jangka waktu yang sangat panjang karena untuk membiayai infrastruktur dan membiayai eh, kegiatan-kegiatan produktif, mau nggak mau kita harus berhutang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Bisa ditulis di kolom komentar atau ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.